Dalam dunia transportasi modern, penggunaan pesawat sudah menjadi hal lumrah karena bisa memangkas waktu perjalanan sangat signifikan. Makanya, moda transportasi ini menjadi pilihan bagi para pemimpin dunia. Namun sayang, meski moda transportasi ini diakui cepat dan nyaman, tidak jarang pesawat mengalami kecelakaan. Kecelakaan-kecelakaan tersebut bahkan menimpa pesawat pemimpin dunia seperti yang akan kita bahas kali ini. Kita mulai dari peristiwa yang membuat geger baru-baru ini, yaitu jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran, Ebrahim Raisi. Dari pemberitaan sementara, kronologi kasus ini bermula di tanggal 19 Mei 2024, di mana Ebrahim Raisi menuju ke perbatasan Azerbaijan-Iran untuk melakukan peresmian bendungan Kiskalasi yang menjadi proyek bersama antara Iran dan Azerbaijan. Setelah momen peresmian bendungan Kiskalasi, Ebrahim Raisi masih sempat diwawancara media dan mengungkapkan harapannya bendungan tadi bisa jadi manfaat besar bagi masyarakat Iran. Setelah itu, barulah Presiden Iran menaiki helikopter untuk pulang ke ibu kota. Selang beberapa jam saja, helikopter yang ditumpanginya hilang kontak dalam waktu yang lama. Media Iran ikut mengabarkan hilang kontaknya helikopter sang presiden. Pemerintah Iran pun bergerak cepat dengan mengirim pasukan elit Garda Revolusi Iran untuk melakukan pencarian yang kemudian juga didukung oleh militer Turki dan Rusia. Pencarian berlangsung sulit karena hujan lebat yang menyebabkan lumpur dan juga kabut. Titik terang baru ditemukan pada hari Senin 20 Mei 2024. Di pagi hari, drone Akinci milik Turki mendapatkan titik panas yang ternyata adalah helikopter yang ditumpangi Raisi. Dari penelusuran yang dilakukan, diketahui kalau Ebrahim Raisi meninggal dalam kecelakaan tersebut bersama 8 penumpang lainnya. Mayat dari sang presiden pun dievakuasi kembali ke ibu kota. Setelah kabar dari kematian Presiden Ebrahim Raisi menyebar, pemimpin agung Iran Ayatollah Khamenei mengumumkan bahwa Iran secara resmi berkabung selama 5 hari penuh. Kemudian tentu saja, Iran ramai-ramai turun ke jalan untuk berduka atas kematian presiden mereka. Selain itu, proksi-proksi Iran seperti Hizbullah dan juga Hamas telah mengumumkan berita duka yang menyebut Raisi sebagai pelindung gerakan perlawanan dan memuji dukungannya terhadap perlawanan Palestina. Selain dari dalam negeri dan juga proksi Iran, beragam ucapan duka juga datang dari berbagai pemimpin dunia, mulai dari Raja Abdullah dari Yordania, Presiden Suriah Bashar al-Assad, Perdana Menteri Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Presiden Turki Tayyip Erdogan, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun respon duka bukan cuma satu-satunya hal yang mewarnai berita kematian dari Ebrahim Raisi. Sebab ada juga yang melihat kematian tersebut dengan respon mencengangkan, seperti dari Menteri Warisan Budaya Israel Amichai Eliyahu yang memposting di akun X-nya gambar wine dengan caption "Cheers" di hari pengumuman kematian Raisi. Balik lagi ke persoalan helikopter yang membuat Presiden Iran tersebut meninggal. Sampai sekarang belum ada kepastian tentang sebab helikopter tersebut jatuh. Hal yang paling memungkinkan adalah buruknya cuaca yang menyebabkan kabut tebal di sekitar wilayah terbang helikopter sang presiden, seperti yang diungkapkan oleh ahli aviasi Paul Beffer. Awalnya ada rumor tentang sabotase dari warga negara India, namun itu ditampik dan dinyatakan sebagai hoax yang dibuat oleh Pakistan. Jadi, kita tunggu saja kepastian dari penyebab helikopter tersebut. Yang sekarang bisa dipastikan adalah posisi Iran dalam konflik mereka dengan Israel karena pemimpin agung Iran telah menunjuk Wapres Mohammad Mohber sebagai presiden sementara dan juga menggaransi bahwa perlawanan mereka melawan Israel tidak akan pernah goyah. Kita pindah ke kasus lain yang menimpa Yevgeny Prigozhin. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, nama orang yang satu ini naik daun dengan signifikan karena dia adalah bos tentara bayaran nomor 1 Ukraina, Wagner. Tentara bayaran ini tidak jarang hadir dalam konflik di luar kawasan Rusia, mulai dari Suriah, Sudan, Republik Afrika Tengah, Madagaskar, Libya, Venezuela, Mozambik, Mali, dan yang paling banyak diberitakan adalah Ukraina. Makanya Yevgeny Prigozhin menjadi salah satu tokoh terkuat di Rusia. Sayangnya hidupnya tidak lama.
Pada 23 Agustus 2023, dirinya dinyatakan menjadi salah satu korban dalam kecelakaan pesawat pribadi yang menewaskan 10 penumpang termasuk dirinya. Pesawat ini jatuh 350 km di barat laut kota Moskow. Alasan yang paling dipercaya atas jatuhnya pesawat tersebut adalah ditembak jatuh menggunakan rudal. Namun bagi Putin, ledakan tersebut atau pesawat tersebut terjadi karena ledakan granat tangan di dalam pesawat, sebab pecahan granat ditemukan di jasad mereka yang tewas. Keterlibatan Putin atas kematian Prigozhin memang bukan hal yang asing untuk didengar. Bagaimana tidak? Kematian Prigozhin terjadi 2 bulan setelah pemberontakan yang dia lakukan dengan tentara bayarannya yang digagalkan oleh Putin. Putin menggambarkan pemberontakan ini bagaikan dirinya ditusuk dari belakang dan sebuah pengkhianatan besar. Gambaran dari Putin ini jelas sebuah gambaran kekesalan terhadap Prigozhin. Kematian Prigozhin memang menyisakan banyak misteri. Ada juga rumor yang mengatakan kalau dirinya memalsukan kematian lalu berganti identitas. Rumor ini semakin kuat setelah beragam paspor palsu dari Prigozhin terungkap di publik. Namun, rumor itu ditampik oleh Nikolai Mitrokhin sebagai pengamat Rusia yang menyatakan kalau sulit untuk memalsukan kematian di Rusia karena pengawasan yang ketat dan adanya ahli forensik pro pemerintah. Dari kasus di Rusia, kita pindah ke Chile dengan kasus dari mantan Presiden Sebastián Pinera yang berkuasa dari 2010 sampai 2014 dan juga di tahun 2018 hingga 2022. Kasus kematian Pinera juga unik karena pria ini bukan menjadi penumpang melainkan pilot dari helikopter yang mengalami kecelakaan. Sebastián Pinera memang punya hobi mengemudikan helikopter dan mahir melakukan hal tersebut. Sayangnya, di tanggal 6 Februari 2024 silam, dirinya mengalami kejadian naas, di mana helikopter yang dikemudikannya mengalami kecelakaan karena badai berat yang menghantam wilayah penerbangannya di Lago Ranco, sebuah tempat liburan yang jaraknya 920 km dari kota Santiago, ibu kota Chile. Dari apa yang diketahui, Sebastián Pinera berhasil melakukan pendaratan darurat di perairan. Namun sayang, sabuk pengamannya tidak berfungsi dan akhirnya dia tenggelam di kedalaman 28 meter. 3 penumpang lain dari kejadian pesawat ini malah selamat karena sabuk pengaman mereka masih berfungsi normal. Baik, sekarang kita ke kasus mantan Presiden Polandia, Lech Kaczynski, yang meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat di tahun 2010 silam. Diketahui kalau Presiden Polandia ini terbang menggunakan pesawat kepresidenan Tupolev Tu-154 yang mereka miliki dengan jumlah penumpang 96 orang yang diisi oleh ibu negara dan beberapa pejabat penting Polandia. Rencananya mereka akan berangkat untuk memperingati hari pembantaian Katyn bekas Perang Dunia Kedua. Sayangnya, penerbangan ini diwarnai kabut tebal dan pesawat jatuh di wilayah kota Smolensk, Rusia dan menewaskan sang presiden. Dari pengakuan Gubernur Smolensk waktu itu, Sergei Aurier, pesawat Presiden Polandia tersangkut di pohon hingga akhirnya mendarat tidak sempurna dan mengalami kecelakaan serius. Akhirnya, 96 orang penumpang di pesawat tersebut dinyatakan meninggal semua. Nah, karena kondisi politik antara Polandia dan juga Rusia tidak baik-baik saja, sebuah komisi khusus pemerintah Polandia melayangkan tuduhan serius bahwa Rusia terlibat dalam kecelakaan tersebut. Sayangnya, tuduhan ini tidak pernah terbukti benar atau tidak. Nah, itu tadi deretan kecelakaan pesawat pemimpin dunia yang sempat kita bahas. Ada yang masih jadi misteri dan ada juga yang sudah tutup kasus. Semoga yang jadi misteri cepat terungkap dan kebenaran selalu menang.